Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Zaim Mahfudz Prayoga dengan NIM H02222135 ingin mempraktekkan tentang rancangan percobaan dengan soal melakukan percobaan dengan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan menggunakan dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, pO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok dengan total sampel 36 pengamatan. Setelah itu kita akan menjawab soal yang pertama tentang bagaimana pengaruh pupuk kelator dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dari data di atas ini sudah saya copy atau saya masukkan ke dalam Excel. Untuk mempersingkat waktu saja, kita sudah masukkan ke dalam file Excel. Untuk dosis pupuknya kita buat P, dan untuk kelatornya kita buat K, dan untuk kombinasinya kita buat seperti ini, P dan K. Dan ini untuk KTK dan ini untuk tinggi tanamannya. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah ini kita masukkan data yang sudah kita masukkan di Excel tadi ke dalam aplikasi SPSS dengan cara klik tombol di sini. Setelah itu kita ganti file tipenya Excel karena data tadi saya masukkan ke dalam Excel. Setelah itu kita cari data Excel yang sudah kita buat tadi. Setelah ketemu kita open, kita tunggu proses dari memasukkan data Excel tadi ke dalam aplikasi SPSS ini. Setelah itu kita oke saja, kita menunggu tadi, kita klik saja di variable view. Setelah itu ini merupakan variabel-variabel yang akan kita olah datanya, antara lain ulangan, dosis pupuk, kelator, kombinasi, dan untuk parameternya kita ada KTK dan tinggi tanaman. Untuk tipenya, untuk ulangan kita ganti dengan string, kita oke. Untuk parameternya yaitu KTK dan tinggi tanaman kita ganti dengan numerik. Setelah itu untuk desimalnya dari parameternya kita ganti dengan 2. Nah, setelah itu untuk measure-nya dari ulangan, dosis pupuk, kelator, kombinasi yaitu nominal. Untuk parameternya itu KTK dan tinggi tanaman kita ganti dengan scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Setelah itu kita copy dari KTK Excel, kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kita copy saja KTK-nya dan masukkan ke dalam SPSS ini. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, setelah masuk kita masukkan juga parameter dari tinggi tanamannya dari Excel, kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Seperti tadi kita copy paste saja. Nah, setelah semuanya sudah masuk antara KTK dan tinggi tanaman, lalu kita analisis dengan klik analisis. Setelah itu kita
general linear model, kita create. Setelah itu kita masukkan dependent variabelnya, karena yang kita cari adalah KTK, kita masukkan ke kanan yaitu dependent variable yang atas, kita masukkan KTK dependent variable, dan untuk faktornya kita masukkan yaitu ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Setelah itu kita model. Untuk modelnya kita klik build times. Setelah itu kita masukkan antara ulangan, dosis pupuk, kelator, dan dosis pupuk dan kelator. Kita masukkan saja ke model, masukkan ke kanan. Dan yang terakhir dosis pupuk dan kelator dengan cara copy saja dua ini, dosis pupuk dan kelator. Setelah dua ini kita copy, kita masukkan ke kanan, otomatis sudah mengganti dengan dosis pupuk dan kelator. Setelah itu kita continue. Setelah modul sudah selesai, kita masuk ke post host. Setelah itu kita masukkan saja yaitu dosis pupuk dan kelator saja. Untuk ulangannya tidak usah kita masukkan. Untuk yang di bawah ini kita checklist yang Duncan. Kita continue. Nah, setelah ini sudah selesai, kita klik saja OK. Data akan diolah di SPSS ini. Dapat kita implementasikan KTK dengan perlakuan dosis pupuk. Dosis pupuk memiliki nilai 501 yang memiliki hubungan sebagai berikut. 501 ini dan kelator 476 dan dosis pupuk sama kelator memiliki nilai 11. Dapat kita implementasikan untuk dosis pupuk, yaitu memiliki sangat berpengaruh terhadap hasil dari padi. Untuk kelator menunjukkan 475, yaitu sama, sangat berpengaruh terhadap hasil padi. Dan dosis pupuk kelator angka 11 sangat berpengaruh terhadap hasil padi. Perlu kita ketahui, jika nilainya lebih dari 0,01 itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau terhadap hasil dari suatu tanaman. Karena tanaman yang kita teliti ini padi, maka memiliki pengaruh terhadap hasil dari padi. Untuk implementasi dari perlakuan dapat kita lihat dari data yang sudah kita olah tadi. KTK memiliki dosis untuk dosis pupuknya memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap setiap perlakuan ini. Memiliki setiap perlakuan berbeda nyata, dapat kita lihat dari data ini. Untuk dosis pupuk, KTK dengan perlakuan dosis pupuk memiliki hubungan yang berbeda nyata. Dan untuk kelatornya sendiri memiliki setiap perlakuan juga memiliki perlakuan yang berbeda nyata. Dapat kita lihat dari data ini. Setelah itu kita uji lanjut interaksi. Kita klik analis, lalu kita klik general linear model, kita univariate. Setelah itu kita masukkan untuk dependent variabelnya
kita masukkan KTK, karena yang kita cari adalah KTK dari soal tadi. Itu kita KTK. Untuk faktornya kita masukkan kombinasi, karena kan dari soal tersebut menanyakan kombinasi. Nah, setelah ini kita klik model, kita masukkan kombinasi ke kanan model ini. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita post shop, kita setting untuk kombinasi. Jangan lupa untuk Duncan kita checklist. Setelah itu kita continue. Kita oke. Untuk kombinasi dapat kita lihat antara perlakuan sebagai berikut. Kita lihat antara kombinasi 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya memiliki seperti ini. Selanjutnya kita uji korelasi antara hasil padi dan KTK. Kita klik analis, lalu kita klik correlate, kita klik correlate, lalu kita klik bivariate. Nah, setelah itu kita masukkan kedua, kita masukkan KTK. Setelah itu kita KTK dan tinggi tanaman. Setelah itu kita oke saja. Nah, untuk korelasinya dapat kita lihat, yang kalau di soal ditanyakan KTK, dapat dilihat KTK-nya menunjukkan positif, yaitu menunjukkan sangat signifikan. Dapat kita ketahui semakin mendekati angka 1, maka korelasi akan sangat kuat atau sangat signifikan. Setelah itu kita cari dari grafiknya, kita cari saja. Nah, plus kita klik grafik. Setelah itu kita klik scatter atau dot ini. Setelah itu kita pilih yang simple scatter, kita define, lalu kita masukkan saja untuk sudut Y kita masukkan KTK, dan sudut X kita masukkan tinggi tanaman. Setelah itu kita klik OK, maka akan memproses atau mengolah data grafik ini. Itu untuk menganalisis lebih lanjut, kita klik 2 kali saja dari grafik ini. Nah, setelah grafik sudah muncul, kita klik saja add fat line at total ini. Setelah itu muncul properties, kita pilih linear, lupa ini 0. Setelah itu kita close. Nah, sudah menunjukkan grafik dari KTK dan tinggi tanaman, kombinasi dari antara kedua parameter, yaitu KTK dan tinggi tanaman. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang bernama RStudio.
kita buka saja RStudio-nya. Masih sama, kita menggunakan data dari Excel yang sudah kita buat tadi, itu buat mempersingkat waktu saja. Itu dengan cara kita import atau kita masukkan data Excel yang sudah kita buat tadi. Masukkan aja dengan import dataset, kita pilih from Excel. Kita tunggu saja proses yang kita lakukan. Masih memproses. Nah, setelah masuk, kita cari data atau file Excel yang sudah kita buat tadi. Kita browse. Setelah muncul, kita cari data Excel yang sudah kita buat tadi. Setelah ketemu, kita open saja. Kita tunggu prosesnya. Masih memproses untuk memasukkan data dari Excel kita tadi yang kita buat ke dalam aplikasi RStudio. Setelah sudah masuk, kita masukkan rank yaitu A1 dan F37 F37 proses. Nah, sudah muncul. Untuk ulangannya kita buat karakter. Untuk ulangan dosis pupuk gelator kombinasi, kita buat karakter. Kombinasi juga karakter. Untuk parameter artikel dan tanaman, kita buat numerik. Saja prosesnya. Setelah ulangan dosis pupuk gelator kombinasi, kita buat karakter dan parameternya itu KTK tinggi tanaman, kita buat numerik, dan ranknya kita buat A1 dan F37. Kenapa F37? Dapat kita lihat dari data Excel yang sudah kita buat tadi, itu pada kolom F dan kolom 37. Jadi kita tulis saja F37. Untuk memulainya dari A1. Setelah sudah dibuat, lalu kita import saja ke dalam RStudio. Nah, setelah masuk, kita buatkan skripnya. Udah, kita yang pertama masukkan skrip
Lalu untuk dalam kurungnya kita klik atau kita ketik WB Research. Setelah itu kita run saja. Untuk yang pertama sudah dapat terlihat dari konsol yang dari bawah ini, library Research sudah. Lalu untuk yang script yang kedua, kita klik atau kita ketik saja analisis. Tanda kurang dari strip FRDB, dikarenakan di sini pada penelitian ini kita menggunakan dua faktor, jadi kita menggunakan FRBD dua faktor. Jika menggunakan tiga faktor, kita pilih saja di tiga faktor ini. Kita klik, lalu kita kurung, lalu kita cari nama file dari Excel kita tadi, kita klik. Setelah itu kita kurung siku 5 6 banding 6. Setelah itu kita koma, kita ketik saja nama file yang kita buat tadi. Setelah itu tanda dolar, kita pilih ulangan, kita pilih ulangan. Setelah itu kita koma dan kita ketik juga rancop, ini file yang kita buat tadi yang di Excel. Setelah itu kita tanda dolar, lalu dosis pupuk, koma lagi file yang kita buat di Excel tadi. Setelah itu tanda dolar lagi dan kelator. Setelah itu kita beri tanda koma. Setelah itu kita ketik saja angka 1. Setelah itu kita langsung saja untuk run, untuk buat script ini otomatis sudah ada di konsol ini, teman-teman. Setelah itu kita print saja analisis ini, kita tulis scriptnya print, lalu kita untuk tanda kurungnya kita tulis analisis, karena yang kita cari analisis, kita ketik saja analisis. Setelah itu kita run saja. Nah, data akan diolah dan menunjukkan seperti ini. Kita besarkan saja agar teman-teman bisa melihat. Untuk analisis variable table untuk faktor A menunjukkan 0,5 sekian, faktor B menunjukkan 0,4 sekian, dan faktor A dan B menunjukkan 0,01 sekian. Dapat diimplementasikan bahwa ini dapat diimplementasikan untuk faktor A, untuk dosis pupuk ini tidak berpengaruh nyata terhadap hasil dari tanaman padi.
Dan untuk faktor B yaitu kelator. Untuk kelator ini tidak berpengaruh nyata terhadap hasil padi. Dapat kita artikan bahwa untuk nilainya ini jika kurang dari 0,05 artinya ulangan tidak berpengaruh nyata atau faktor tidak berpengaruh nyata terhadap hasil dari tanaman padi. Yaitu faktor A yaitu dosis pupuk dan faktor B kelator. Untuk faktor A dan B yaitu dosis pupuk dan kelator menunjukkan angka 0,01 yaitu sama, artinya tidak berpengaruh nyata terhadap hasil padi, menunjukkan lebih dari 0,05. Setelah itu kita implementasikan yang kedua. Untuk menunjukkan 0,9 dan p value nya menunjukkan 0,9 sekian, yang berarti uji ANOVA dan uji lanjut bisa dilakukan tanpa perlu melakukan transformasi data gitu. Setelah itu kita lanjutkan untuk uji korelasi pada R, yaitu dengan cara kita tuliskan skrip korelasi, karena kita akan mencari korelasi dari R. Pada R kita ketik saja korelasi, lalu kita tanda kurang dari trap Cortez. Nah, setelah Cortez kita cari data Excel yang kita buat tadi, rancok. Nah, setelah itu kita untuk korelasinya, setelah itu kita beri tanda dolar. Setelah itu kita tulis saja parameternya. Setelah itu yaitu yang dicari adalah untuk korelasinya kita cari KTK, dan yang kedua kita beri tanda koma, kita tulis file yang udah ada di Excel tadi, itu rancop. Setelah itu kita beri tanda dolar, lalu parameter yang kedua adalah tinggi tanaman. Nah, setelah itu kita run. Nah, setelah itu kita print saja skrip dari data di atas, korelasi. Nah, setelah itu kita run saja. Untuk angka menunjukkan seperti ini, korelasi antara kedua parameter. Untuk setelah itu ditunjukkan sangat kuat. Setelah itu kita cari, yaitu kita cari nilai atau
kita cari grafiknya, kita ketik saja library. Setelah itu kita ketik gg plot 2. Nah, datanya yaitu konsol dari korelasi ini bukan seperti ini kombinasinya, dan ini untuk setiap kombinasi dari tiap-tiap perlakuannya, bukan perbedaan yang tidak nyata. Perbedaannya seperti ini. Dan untuk kita lanjut ke library ggplot, setelah itu kita run. Dan untuk yang kedua library ggpp, scriptnya gpp. Untuk yang script ketiga kita tulis library dan gg misal kita run. Untuk ketiga ini sudah masuk ke dalam konsol, yaitu library ggplot, library ggpp, dan library ggpremis. Setelah itu kita masukkan script ggplot, untuk dalam kurungnya kita tulis data file dari Excel tadi, lancot. Setelah itu kita ketik tanda koma, kita ketik AS, kita percaca AS. Nah, setelah itu kita X untuk KTK, simbol KTK, dan kita tanda koma lagi, dan Y untuk tinggi tanaman. Setelah itu kita copy saja dari juknis yang sudah diberikan dari PDF ini. Kita copy saja script, lalu kita kasih tanda plus, lalu kita paste saja script yang sudah kita copy tadi. Setelah itu kita run.
Setelah itu untuk ada yang salah teman-teman, kita beri tanda dolar. Kita ulang saja untuk script yang terakhir ini. ggplot rancop, kita ggplot, lalu nama filenya tadi rancop, lalu kita klik tanda koma, kita AS, lalu kita ketik sumbu X nya, yaitu parameter yang kita buat tadi, yaitu sama dengan kita klik rancop. Nah, kita dolar untuk parameter yaitu KTK. Setelah itu kita ketik koma. Untuk sumbu Y nya kita tulis lagi rancop file yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita beri tanda dolar untuk parameter yang kedua, yaitu tinggi tanaman. Nah, setelah selesai lalu kita beri tanda plus, lalu kita copy paste saja script yang ada di Juknis tadi, karena sudah saya copy paste saja. Setelah itu kita run, lalu klik saja yang bagian ini plot. Setelah itu data akan memproses atau mengolah dari script yang sudah kita buat ini. Seperti ini teman-teman, untuk grafik dari untuk sumbu X nya yaitu KTK, dan sumbu Y yaitu tinggi tanaman. Untuk sumbu Y dari tinggi tanaman menunjukkan persamaan yaitu 94,5, dan untuk sumbu X nya yaitu KTK menunjukkan 0,06. Dengan persamaan untuk sumbu X nya yaitu KTK, persamaan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,06, dan sumbu Y 94,5. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.